Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat kenikmatannya yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Jamaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Durusun Muhimmah li Ammatil Ummah fil Aqidah, ya, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Najjar hafidhahu wa ta'ala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah baca tentang pembahasan masalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tentang kaidah dasar dari asma'ullahi wa sifatihi, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, mempelajari dari kaidah dasar yang kiranya perlu untuk diketahui oleh setiap hamba, termasuk adalah awamnya kaum muslimin, yaitu tentang kaidah-kaidah seputar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di sini penulis mengatakan asma'ullahi wa sifatuhu taqumu ala salasati ususin. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu tegak di atas 3 pondasi dasar. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tegak di atas 3 pondasi dasar. Pondasi yang pertama apa? Kata penulis hafidhahu wa ta'ala, beliau mengatakan al-asasul awwalu, pondasi yang pertama isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa nafsu ma nafahu Allahu an nafsihi au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pondasi yang pertama yaitu menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, berkaitan dengan nama dan sifat, atau menetapkan untuk Allah apa yang Rasulnya Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menafikan itu meniadakan atau menolak. Menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya, atau apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nafikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang Rasul tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya atau yang Rasul nafikan untuk Allah Subhanahu. As-sunnah dalam menetapkan atau menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebagaimana sebelumnya dulu sudah kita pelajari tentang pondasi atau makhot atau dasar sumber pengambilan hukum, dalil, akidah yang menurut ahlu sunnah wal jamaah. Dulu sudah kita pelajari yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma para sahabat. Nah, maka di sini ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak melampaui Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan ataupun menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pondasi yang pertama. Kemudian al-asasu asani, pondasi yang kedua, nafyul mumasalati fi khosoisi sifatillahi, yaitu menafikan keserupaan pada hal-hal yang menjadi kekhususan bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasi yang kedua, menafikan keserupaan pada kekhususan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasi yang kedua. Kemudian pondasi yang ketiga, al-asasu asalis qat'u tam'i an ma'rifati kaifiyati asma'illahi wa sifatihi, yaitu memutus kecondongan untuk mengetahui secara detail tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga kaidah, tiga pondasi yang selayaknya ada pada setiap muslim. Kemudian di sini Syekh menjelaskan amal asasu al-awalu, adapun pondasi yang pertama, wa huwa isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi wa nafsu ma nafahu Allahu anhu ma nafahu Allahu an nafsihi. Pondasi yang pertama yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, kemudian menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya. Fa maknahu, adapun maknanya, kulusmin aw sifatin asbataha Allahu azza wa jalla li nafsihi aw asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Maksudnya adalah dari menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, yaitu segala nama ataupun sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau Rasulullah tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Rasul, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya beliau sendiri. Akan tetapi yang beliau katakan adalah berdasarkan wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya sendiri, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fal wajibu, maka wajib alal abdi an yusbitaha, maka wajib bagi setiap hamba untuk menetapkannya. Jadi menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetapkan untuk Allah, maka kita sebagai seorang hamba wajib juga menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan. Wa kadzalika qulu ma nafahu Allahu an nafsihi fal wajibu 'alal 'abdi ayyan fiyahu. Demikian pula setiap nama-nama dan sifat-sifat yang Allah nafikan, Allah tiadakan untuk dirinya, maka wajib pula bagi setiap hamba untuk menafikannya. Nanti akan diberikan sedikit contoh-contoh. Intinya kita
istilahnya disuruh untuk manut gampangannya. Manut terhadap apa yang Allah kehendaki berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Fanuslimu li khabarillahi azza wa jalla wa khabari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menerima ya berdasarkan berita dari Allah Ta'ala dan juga berita dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'annal musbita li sifati huwallah. Karena yang menetapkan sifat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka kewajiban kita adalah menerima apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa huwa a'lamu binafsihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui ya terhadap dirinya min ghairihi, daripada selainnya. Falau lam takun hadhihi sifatan lahu lama asbataha li nafsihi. Maka kalau seandainya hal tersebut bukan sebuah sifat bagi Allah, ya, maka Allah tidak akan menetapkan untuk dirinya sifat tersebut. Bisa dipahami enggak ini? Ya, apa sedikit-sedikit tentang nama-nama dan sifat. Ya, intinya kita ya istilahnya tinggal mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki berkaitan dengan nama-nama ya dan sifatnya yang Allah dan Rasulnya maksudkan. Kemudian faqaidatu ahli sunnati wal jamaati fil isbati wa nafsi. Ya. Kemudian kaidah ahlu sunnah wal jamaah ya dalam menetapkan dan menafikan nama-nama dan sifat la yutajawazul Quran wa sunnah. Mereka tidak melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Falanusbitul isma awi sifata illa bil Qur'ani awi sunnah. Maka kita ya tidak boleh menetapkan sebuah nama ataupun sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, berdasarkan dalil. Wala nafsi illa bil Qur'ani awi sunnah. Demikian pula kita tidak menafikan sebuah nama ataupun sifat kecuali harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amal aqlu fala sabila lahu fil ghaibiyati. Adapun akal, maka dia tidak ada tempat baginya dalam perkara-perkara yang gaib. Ya, karena nama dan sifat Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ya termasuk hal yang gaib, maksudnya tidak dapat kita lihat. Ya, maka kita ketika ya, menetapkan suatu nama ataupun sifat harus berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya. Misalul isbat, ya, di sini kemudian penulis Syekh Ahmad Najar beliau membawakan ya contoh ya misalul isbat, contoh dari penetapan nama ya qauluhu jalla wa ala fil asma, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nama-nama, yaitu pada ya surat Al-Baqarah ya yaitu pada ayat kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ya. Di contoh dari menetapkan nama-nama Allah ya diambilkan dari surat Al-Baqarah yaitu pada ayat kursi, ayat yang ke-255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, yang mana Dia sifatnya atau namanya Al-Hayyu Al-Qayyum. Fa asbata al-hayya wal qayyuma. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Al-Hayyu dan Al-Qayyum sebagai nama untuk dirinya. Ya, jadi berdasarkan Al-Qur'an.
Ya, Allah memiliki nama Al-Hayyu, ya, kemudian Al-Qayyum, itu berdasarkan Al-Qur'an, bukan berdasarkan ya akal pribadi. Kemudian wa qauluhu jalla wa ala, kemudian firman-Nya Allah Subhanahu wa taala fi sifat, yang berkaitan dengan sifat, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Ya, dan Rabbmu yang maha kaya dzur rahmah. Ya. Fa asbata li nafsihi ar-rahmata. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya sifat ar-rahmah. Ya, sifat kasih sayang. Ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Ini diantara contoh yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan penetapan nama dan sifat. Ya, itu berdasarkan dalil baik Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Itu penetapan tentang nama dan sifat. Kemudian yang berikutnya wa misalun nafsi, kemudian contoh dari penafian qauluhu jalla wa ala, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya, ini masih juga dalam ayat kursi. Ya, fanafa'a nafsihi as-sinata wa hiya an-nu'asu wan naumu. Ya, di sini Allah menafikan untuk dirinya yaitu sifat as-sinah. As-sinah di sini maksudnya adalah an-nu'as, yaitu ngantuk. Ya, sifat ngantuk di sini dinafikan, ditiadakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Ya, ya an-nu'as wan naum. Jadi Allah tidak tersifati dengan sifat ngantuk apalagi tidur. Ini salah satu ya penafian dari sifat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami mboten nggih? Itu kaidah yang pertama, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang nama-nama dan sifat. Ya. Dan semuanya berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu termasuk keyakinan yang ada pada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu fondasi yang pertama. Kemudian kita masuk kepada amal asasu asani, keterangan dari fondasi atau dasar yang kedua. Wahuwa nafsul mumasalati fil khosais, yaitu menafikan penyerupaan, ya, menafikan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat atau nama-nama yang menjadi kekhususan baginya. Ya, meniadakan penyerupaan ya pada nama-nama ataupun sifat-sifat yang menjadi kekhususan bagi Allah taala. Famaknahu, ya, kata penulis, maka maknanya adalah anama asbatahu Allahu li nafsihi fal wajibu 'alal abdi an yusbitahu ma'a nafsil mumasalah. Maksudnya dari meniadakan penyerupaan pada sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata penulis ini adalah ya bahwasanya apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka wajib bagi setiap hamba untuk menetapkannya ya bersama dengan meniadakan mumasalah, meniadakan ya keserupaan. Nanti akan ada contohnya. Jadi meniadakan ya penyerupaan ya bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususannya, ya maksudnya adalah ketika Allah menetapkan sesuatu untuk dirinya baik nama ataupun sifat, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya ya
bersama dengan meniadakan penyerupaan. Nah, nanti yang lebih jelas pada contohnya. Faqaulu masalan, maka contohnya adalah hayatullahi jalla wa ala laisat ka hayatil makhluqina. Wa rahmatullahi jalla wa ala laisat ka rahmatil makhluqina. Wastiwa'ullahi jalla wa ala laisa kastiwa'il makhluqina. Li'anna Allah jalla wa ala adhafa sifata ila nafsihi fahtasat bihi. Nah, jadi contohnya dibawakan oleh penulis yaitu ya tentang sifat hidup. Ya, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memiliki sifat yang tidak sama seperti sifat makhluknya. Jadi Allah memiliki sifat hidup, manusia juga memiliki sifat hidup, akan tetapi sifat hidupnya berbeda. Ya, tidak sama. Ya, di sini Allah menetapkan ada sifat hidup untuk Allah, maka kita sebagai hamba juga menetapkan Allah memiliki sifat hidup. Di samping itu juga kita diperintahkan untuk meniadakan penyerupaan. Maksudnya penyerupaan apa? Penyerupaan dengan makhluknya. Allah memiliki sifat hidup yang sempurna, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan ya sifat hidup pada makhluknya yang memiliki banyak kekurangan dan kecacatan. Bisa dipahami ya? So, bisa dipahami. Demikian pula rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan rahmat makhluknya. Ya, Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Ya, demikian pula makhluk juga memiliki sifat rahmah, akan tetapi keduanya berbeda. Ya, sifat rahmanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, tidak memiliki kecacatan, kekurangan sedikit pun dari segala sisi. Beda dengan sifat rahmatnya manusia yang masih banyak kekurangannya. Kemudian wastiwa'ullahi jalla wa ala laisa kastiwa'il makhluqina. Ya, istiwanya Allah Subhanahu wa taala juga tidak sama dengan istiwanya para makhluknya. Ya. Allah mempunyai sifat istiwa, ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ya, Rob yang maha pemurah beristiwa di atas arsy. Ya. Makhluk juga mempunyai sifat istiwa, tetapi sifatnya berbeda. Maka ketika Allah menetapkan untuk dirinya sifat istiwa, kita juga menetapkan di samping itu juga kita meniadakan penyerupaan dengan makhluk. Ya. Li'anna Allah jalla wa ala adhafa sifata ila nafsihi fahtasat bihi. Karena Allah Subhanahu wa taala dia menyandarkan sifat tersebut untuk dirinya. Ya, sifat haya, sifat rahmah, kemudian sifat istiwa, fahtasat bihi, maka sifat tersebut ya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Falam yusyarikhu fiha ahadun, maka tidak ada serikat pada ya sifat-sifat tersebut ya seorang pun. Liqaulihi ta'ala, ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayat yang sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal pada surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya. Ini ayat ini menunjukkan tentang bantahan bagi keserupaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar juga maha melihat. Ini juga ya bantahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat. Itu bantahan bagi orang yang menolak nama-nama dan sifat untuk
Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kelompok yang dia menyerupakan Allah dengan makhluknya, ada juga kelompok yang menolak ya nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah dia pertengahan ya, antara kelompok pertama dengan kelompok yang kedua. Ahlu sunnah dia menetapkan nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan nama dan sifat makhluknya. Nah, itu sikap ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Fallahu jalla wa ala huwa alladhi asbata li nafsihi as-sifati wa huwa alladhi qala laisa kamitslihi syai'. Ya. Allah Subhanahu wa taala dia yang menetapkan untuk dirinya ya sifat-sifat yang mulia, wa huwa alladzi qala, dan dia yang berfirman laisa kamitslihi syai', bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, wala ta'arada bainahuma, maka di sini tidak ada pertentangan antara keduanya, yaitu pertentangan antara bahwa Allah menetapkan ya sifat untuk dirinya juga dengan ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya ya. Ini tidak ada pertentangan. Fanusbitu sifati min ghairi mumasalatin, maka kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa penyerupaan dengan makhluknya. Wa hadza ma wafaqallahu ilaihi ahlu sunnati wal jamaah. Dan ini adalah sikap dari ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, kemudian tanpa menyerupakan dengan nama dan sifat makhluknya. Itu kaidah yang kedua. Kemudian masuk kaidah yang ketiga. Amal asasu salis, adapun kaidah yang ketiga atau pondasi yang ketiga, wa huwa qata'u tam'i an ma'rifati kaifiyati sifatillahi. Ya, kaidah yang ketiga yaitu memutus kecondongan ya dari mengetahui kaifiatnya sifat Allah Subhanahu wa taala secara detail. Maksudnya menanyakan kaifiatnya. Misalkan Allah memiliki sifat wajah. Kemudian kita mencari-cari ya hakikat wajah itu seperti apa, tidak boleh. Kita diperintahkan untuk menetapkan wajah ya wajah ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghabarkan kepada kita tentang hakikat sebenarnya. Wa huwa qat'u tam'i an ma'rifati kaifiyati sifatillahi fa ma'nahu, maka maknanya adalah qat'u tam'i an ma'rifati kaifiyati sifatillahi jalla wa ala li anna Allaha ghaibun wa lam yukhbirna an kaifiyati sifatihi, ya seperti tadi ya. Yaitu kita memutus dari kecenderungan tentang apa? Untuk mengetahui ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara kaifiahnya, cara hakikatnya. Kenapa kita tidak boleh? Li'annallaha ghaibun, karena Allah Subhanahu wa taala ghaib. Ya, maksudnya kita tidak melihatnya. Walam yukhbirna an kaifiyati sifatihi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghabarkan kepada kita tentang kaifiyah sifatnya, hakikat sifat-sifatnya. Allah hanya mengabarkan Allah memiliki nama dan sifat, maka kita wajib menetapkannya ya tanpa ya mendetail hakikat sebenarnya seperti apa. Itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Famasalan, ya, kemudian di sini Syekh membawakan contoh. Istiwa Allahi jalla wa ala lahu kaifiyah.
Ya, bahwasanya istiwanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kaifiyah. Lakin ilmuna bi kaifiyati istiwaihi majhulun. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, istiwanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kaifiyah, memiliki hakikat. Akan tetapi ilmu kita berkaitan dengan kaifiyah istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu majhulun, kita tidak mengetahuinya. Ya, sebagaimana Imam Malik ya pernah ditanya oleh seseorang, ya, kaifastiwa, tentang makna istiwa. Maka Imam Malik menjawab al-istiwa'u, ya, ghairu majhulin. Istiwa itu tidak majhul. Maksudnya istiwa ya diketahui. Ya. Atau al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklum. Wal kaif majhulun. Adapun kaifiatnya, hakikatnya itu tidak diketahui. Wal imanu, ya, bihi wajibun. Adapun beriman dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Wassu'alu anhu, ya, adapun bertanya tentang, ya, hakikat kaifiatnya, ya, bid'atun. Itu adalah termasuk perbuatan bid'ah. Ya. Jadi di sini penulis memberikan, ya, sebuah contoh tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam istiwanya itu memiliki kaifiyah. Akan tetapi yang tahu kaifiyah yang sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberi khobar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menetapkan Allah beristiwa, ya berarti beristiwa sudah. Ya, tanpa mengorek-ngorek hakikatnya, karena Allah tidak menghabarkan kepada kita. Ya, menetapkan tanpa menyerupakan. Adapun sebagian kelompok, ya, dia menolak tentang sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya karena nanti akan timbul yang namanya mumasalah, penyerupaan kepada makhluknya. Ya. Jadi mereka menolak, alasannya karena nanti akan ada keserupaan dengan makhluk. Adapun ahlu sunnah seperti tadi di atas, ya, mereka menetapkan tanpa menyerupakan. Oke, lanjut, silakan adzan dahulu.
Kita lanjutkan sebentar. Hadhihi hiyal ususu salasatu allati taqumu 'alaiha tauhidul asma'i wa sifati faman ikhtala iddahu ihda hadhil ususi intaqada tauhiduhu lillahi fi asma'ihi wa sifatihi. Maka ini adalah 3 pondasi dasar ya yang dengannya ya tegak tauhid asma dan sifat. Ya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa faman takhala indahu ihda hadhil ususi intaqada tauhiduhu lillahi fi asma'ihi wa sifatihi. Maka barang siapa yang tidak ada salah satu dari 3 pondasi tersebut ya, maka batalah tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Batalah tauhid asma dan sifatnya. Ya, 3 pondasi tentang bahwasanya yang pertama Allah menetapkan nama dan sifat untuk dirinya, kemudian Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam ya, dan dia menafikan apa yang dinafikan untuk dirinya, demikian pula Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kedua ya nafyul mumasalati fi khosa'isi sifatillahi, yaitu meniadakan penyerupaan pada hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifatnya. Kemudian pondasi yang ketiga qad utami an ma'rifati kaifiyati asma'illahi wa sifatihi, yaitu memutus kecondongan untuk mengetahui secara detail kaifiyahnya ya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami bareng ya. Itu 3 pondasi. Barang siapa tidak ada salah satunya, maka batalah tauhid nama dan sifatnya. Yang pertama menetapkan yang Allah tetapkan. Ya. Yang kedua itu meniadakan penyerupaan nama-nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Kemudian yang ketiga ya memutus istilahnya mengorek-ngorek ya hakikat kaifiahnya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghabarkan kepada kita. Ya, barang siapa tidak ada salah satu dari ketiga tersebut, maka bisa dikatakan batal tauhid nama-nama dan sifatnya, tauhid asma dan sifatnya. Kemudian kita masuk nawaqidu tauhidil asma'i was sifat, tentang pembatal dari tauhid nama dan sifat. Ya, an-nawaqidu tarji'u ila amroini. Ya, pembatal-pembatal itu kembali kepada 2 perkara. Al-awalu at-tamsilu. Ya, pembatal yang pertama yaitu at-tamsil. Kemudian asani at-ta'tilu. Pembatal yang kedua yaitu at-ta'til. Ini ya tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada tamsil, ada ta'til. Ya, masuk kepada penjelasan dari Syekh. An-naqidu al-awwalu, ya pembatal yang pertama at-tamsilu, yaitu tentang tamsil. Apa itu tamsil? Wa huwa isbatu sifati lillahi ma'a isbatil mumasalati. Ya, tamsil itu adalah menetapkan sifat untuk Allah, di samping itu juga ya menetapkan keserupaan sifat tersebut dengan makhluk. Bisa dipahami ya. Ya, di antara pembatal dari tauhid asma wa sifat yaitu at-tamsil. Tamsil itu apa? Yaitu menetapkan sifat untuk Allah, di samping itu juga menetapkan penyerupaan ya dengan sifat makhluk. Adapun tadi yang ahlu sunnah yang 3 kaidah kan tidak menetapkan sifat untuk Allah, tetapi di sisi yang lain meniadakan keserupaan. Kalau ahlu sunnah menetapkan
dan meniadakan keserupaan. Adapun di sini pembatal, dia menetapkan sifat untuk Allah, tapi juga menetapkan keserupaan dengan makhluk. Ya. Contohnya, fayaqul wajhullahi ka wajhil makhluki. Ya, contohnya yaitu seseorang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Akan tetapi wajahnya Allah itu sama dengan wajah makhluknya. Ini yang dimaksud menetapkan dan juga menyerupakan. Allah memiliki wajah, ditetapkan. Allah punya wajah. Tetapi dia juga menyerupakan, yaitu kawajhil makhluki. Ya, bahwasanya Allah memiliki wajah seperti wajah makhluknya. Ini tidak boleh. Termasuk pembatal dari tauhid asma was sifat. Kemudian contoh yang lainnya, wastiwa Allahi kastiwa il makhluki. Ya, istiwanya Allah yaitu sama seperti istiwanya makhluk. Jadi dia menetapkan Allah mempunyai sifat istiwa. Ya, tetapi di sisi yang lain dia juga menetapkan bahwasanya istiwanya Allah itu sama atau mirip seperti dengan istiwanya makhluk. Ya, ini termasuk pembatal dari tauhid asma was sifat. Adapun ahlu sunnah dia menetapkan tanpa menyerupakan. Semoga bisa dipahami. Itu pembatal yang pertama tentang tamsil. Wa isbatul mumasalati bainallahi wa khalqihi kufrun. Ya, adapun menetapkan penyerupaan antara Allah dengan makhluknya itu termasuk perbuatan kekufuran. Li'annal makhluqa naqisun. Karena makhluk itu ya mempunyai sifat kekurangan, banyak kekurangannya. Wa isbatul mumasalati bainal kamili wan naqisi yaj'alul kamila naqisan. Ya. Kemudian menetapkan penyerupaan antara yang sempurna yaitu nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang serba kurang yang ada pada makhluknya. Ya, yaj'alul kamila naqisan. Kalau dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dia sama saja menjadikan sifat yang sempurna, ya, dia menjadi kurang. Ya, atau contohnya sebagai yang disampaikan oleh penyair, ya, tentang perbandingan antara pedang, ketajamannya sebuah pedang atau golok sembelih, nah misalkan ya. Ada golok sembelih merek yang terkenal itu cukup terkenal Tramontina. Kemudian dia dibandingkan ketajamannya dengan tongkat. Nyambung atau tidak? Enggak nyambung. Ya. Jadi menyamakan ketajaman pedang dengan tongkat itu sama saja itu menghinakan pedang tersebut. Bisa dipahami enggak? Pedang itu kan tajam jelas, tongkat itu kan tidak tajam. Kok disamakan? Itu sama saja menghinakan, ya, melecehkan pedang tersebut atau golok tersebut. Ya. Ini sama seperti ya menetapkan penyerupaan sifat yang sempurna bagi Allah dengan sifat makhluknya yang ya banyak kekurangannya. Itu sama saja menjadikan kesempurnaan menjadi kurang, menjadi celah. Wa isbatun naqsi lillahi kufrun. Kemudian menetapkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala termasuk kekufuran. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kamu yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala al-amsal. Ya, permisalan-permisalan atau penyerupaan-penyerupaan dengan makhluknya. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai', ya, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Faqulu firqatin khalafat ahla sunnati fi babil asma'i wa sifati waqa'at fit tamsili.
Maka setiap kelompok yang mana mereka menyelisihi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka terjatuh kepada tamsil. Ya, terjatuh kepada tamsil, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Itu pembatal yang pertama. Ya, setiap kelompok yang menyelisihi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya, berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, maka mereka pasti jatuh kepada tamsil. Kemudian an-naqidu tsani masuk pada pembatal yang kedua, at-ta'tilu. Yang pertama tamsil, yang kedua ta'til. Apa itu ta'til? Wa huwa inkaru asma'illahi jalla wa ala. Yaitu dia mengingkari atau menolak nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala wa sifatihi, ya juga dengan sifat-sifatnya. Au inkaru ba'diha, atau mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Fayaqul, misalnya dia mengatakan Allahu la yastawi ala arsyihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Walaysa lillahi wajhun yaliku bihi. Ya, contoh dari taktil, mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Itu menolak ya sifat ya dari istiwa. Kemudian contoh yang lain, walaysa lillahi wajhun yaliku bihi. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki ya wajah yang layak untuk dirinya sesuai dengan keagungannya. Ini termasuk bentuk pengingkaran terhadap nama dan sifat, dan demikian seterusnya. Ya, kalau ada ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, dia tolak, maka dia termasuk ta'til, ya, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dikatakan kepada mereka, wa yuqalu li hadzal mu'attili Allahu yusbitu wa anta tanfi. Ya, dikatakan kepada ya orang yang menolak nama dan sifat Allah, itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan nama dan sifat untuk dirinya, akan tetapi kamu malah menolaknya. A'anta a'lamu amillah, apakah kamu kalau begitu lebih paham, lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fal mu'atilu qad syabahal musyrikina, maka ya, orang yang menolak nama dan sifat Allah, dia mirip seperti orang musyrikin. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan ya tentang mereka orang-orang musyrikin. Wa hum yakfuruna birrahmani. Ya, yaitu orang-orang musyrikin, mereka ingkar dengan Ar-Rahman, yaitu nama Allah Ar-Rahman. Ay la yusbituna ismar Rahman, yaitu orang-orang musyrikin dahulu, mereka tidak menetapkan nama Allah Ar-Rahman. Ini pembatal yang kedua, yaitu ta'til. Ya, sebagaimana yang ya, sering kita dengar, kalau ahlu sunnah menetapkan istiwa, istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan, maka di sini ada ya golongan manusia atau kelompok manusia yang dia menolak. Kenapa menolak? Karena dia awalnya sudah terjatuh kepada tamsil. Dalam akalnya sudah terjatuh kepada tamsil. Kalau istiwa berarti sama dengan makhluknya. Makhluk juga punya sifat istiwa. Ya, adapun ahlu sunnah menetapkan istiwa sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya, kita yang sesama makhluk saja sama dalam nama, tapi beda dalam hakikat. Ya, misalkan kita dan anak kita sama-sama punya tangan, tapi hakikatnya kan
berbeda. Tangan anak kita dengan tangan kita sama atau beda? Berbeda. Apalagi ya dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Ya, dia tidak memiliki keserupaan sedikit pun dengan makhluknya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.